Selamat berjumpa di media pembelajaran informatika bersama Babetono. Pada pertemuan ini akan kami bahas materi informatika pada elemen literasi digital. Sobat Informatika, berikut kami sampaikan materi informatika pada elemen literasi digital, pokok bahasan kecakapan bermedia digital, pada sub-bahasan, perambah browser dan mesin pencari, search engine. Baiklah, sebelum kami sampaikan bahasan tentang perambah dan mesin pencari, terlebih dahulu kami sampaikan mengenai apa itu literasi digital. Pentingnya literasi digital dan literasi informasi. Tahukah Anda, apa itu literasi digital? Informatika mengakomodasi literasi digital yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses, mengatur, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan mengkreasi informasi dengan aman dan tepat melalui teknologi digital untuk bekerja dan berwirausaha, yang mencakup aspek kecakapan, etika, budaya, keamanan, dan keseimbangan digital yang meliputi dimensi kognitif, teknis, dan sosial emosional. Jadi literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan dan berbagi informasi dengan efektif melalui teknologi digital. Pentingnya literasi digital. Literasi digital penting karena dapat membantu kita menjaga privasi, memilah informasi, serta membangun etika online, menjadikannya keterampilan esensial di era modern. Literasi digital merupakan bekal penting untuk beradaptasi di era teknologi. Dengan itu, kita dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan mendorong tanggung jawab digital sebagai budaya hidup modern. Selanjutnya, apa itu literasi informasi? Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengakses, menilai, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara aktif dan efisien. Literasi informasi meliputi keterampilan melakukan pencarian informasi, analisis dan evaluasi informasi, serta kemampuan memanfaatkan informasi secara etis. Literasi informasi sangat penting di era digital di mana informasi sangat berlimpah baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Karena kemampuan untuk memahami dan memproses informasi yang bermutu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Literasi informasi juga dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat, partisipasi dalam masyarakat, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bersaing di era digital ini. Setelah kita memahami literasi digital, selanjutnya mari kita pelajari materi tentang perambah, browser, dan mesin pencari, search engine. Adapun tujuan pembelajaran ini antara lain, diharapkan 1. Memahami pengertian dan fungsi peramban serta mesin pencari. 2. Mengidentifikasi berbagai jenis peramban dan mesin pencari. 3. Memahami cara kerja mesin pencari. 4. Menggunakan mesin pencari secara efektif. 5. Memilah informasi yang valid dari hoaks. Tahukah Anda peramban, browser? Peramban, browser, ialah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet. Dengan peramban, pengguna dapat mengunjungi situs web, membaca artikel, menonton video, dan mencari informasi secara online. Saat pengguna mengakses halaman web dari situs web tertentu, peramban mengambil konten dari server web, kemudian menampilkan konten tersebut di peramban perangkat pengguna. Saat akan mengakses server web, pengguna harus menulis alamat web di address bar peramban. Alamat web tersebut disebut dengan URL, Uniform Resource Locator. Apabila kita berada pada situs tertentu, address bar akan menampilkan alamat dari situs tersebut. Ada berbagai merek peramban yang bekerja di berbagai perangkat keras, seperti PC, laptop, tablet atau ponsel. Setiap merek ponsel biasanya juga menyertakan peramban standar yang menyatu dengan perangkat kerasnya.
Menurut We Are Social dan Hootsuite, diperkirakan ada 5,3 miliar orang yang menggunakan Pramban. Pramban yang paling umum dipakai antara lain Google Chrome cepat dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Mozilla Firefox open source dengan fokus pada privasi. Microsoft Edge integrasi dengan Windows dan fitur AI. Safari Pramban utama untuk perangkat Apple. Opera, Pramban web dan paket perangkat lunak internet antar platform. Fungsi Pramban browser. Adapun fungsi Pramban browser antara lain adalah: 1. Menampilkan halaman web berdasarkan alamat URL yang dimasukkan pengguna. 2. Mengunduh dan menampilkan teks, gambar, dan video dari internet. 3. Menyediakan fitur keamanan seperti mode incognito dan pengelolaan cookie. 4. Memungkinkan pengguna menyimpan situs aurit melalui bookmark. Mesin pencari, search engine, adalah suatu situs web, website, yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Mesin pencari menggunakan algoritma yang canggih untuk menampilkan informasi yang paling relevan dengan pencarian pengguna, berdasarkan tren, lokasi, atau bahkan aktivitas yang biasa dilakukan pengguna di web. Sobat Babetono, Pramban berbeda dengan mesin pencari, search engine, meskipun keduanya seringkali dipertukarkan. Bagi pengguna, mesin pencari hanyalah situs web yang menyediakan tautan ke situs web lain. Mesin pencari berjalan di atas Pramban. Fungsi mesin pencari search engine antara lain adalah: pertama, menemukan informasi dari jutaan halaman web dalam hitungan detik. Kedua, mengorganisir hasil pencarian berdasarkan relevansi dan popularitas. Ketiga, membantu pengguna mencari gambar, video, berita, dan dokumen spesifik. Contoh mesin pencari, search engine. Berikut ini beberapa mesin pencarian yang terkenal dan familiar di masyarakat Indonesia, antara lain: Google http://www.google.com/, Microsoft http://www.bing.com/, Yahoo http://www.yahoo.com/, AltaVista http://www.altavista.com, AWAL http://www.awl.com, Baidu http://www.baidu.com. Cara kerja mesin pencari, search engine. Search engine memiliki banyak macam dan menghasilkan informasi yang berbeda-beda. Pada dasarnya cara kerja dari search engine tidaklah berbeda. Dalam sistem kerja search engine melakukan 3 tahap untuk mendapatkan hasil pencarian, yakni meliputi crawling, indexing, dan tentunya menciptakan hasil. Crawling. Dalam sebuah mesin pencari hampir dapat dipastikan memiliki crawlers dan robot pencarinya sendiri-sendiri. Crawling pada dasarnya dapat diartikan sebagai proses yang digunakan mesin pencari yakni bots atau speeders. Kedua proses mesin pencari tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan kunjungan dan download pada sebuah halaman dan mengekstrak link dengan tujuan menemukan halaman tertentu. Indexing. Setelah melakukan proses crawler dalam melakukan penjelajahan pada jutaan halaman yang ada di web, mesin pencarian akan mengubahnya menjadi sebuah struktur data yang biasa disebut dengan indeks. Indeks atau indexing dapat dipahami sebagai proses untuk menemukan URL secara bersamaan dengan sebuah angka yang relevan sesuai bentuk sinyal yang diberikan. Ranking.
Setelah menyelesaikan proses indeks dan mendapatkan hasil dari banyak URL yang terkumpul, selanjutnya maka mesin pencari akan melakukan ranking. Proses ranking berarti adalah proses membuat daftar hasil berdasarkan yang paling relevan dengan kata kunci. Ketika menggunakan search engine, laman yang menjadi peringkat teratas merupakan hasil pencarian yang paling relevan. Hal itu sama halnya bahwa search engine percaya bahwa web atau laman tersebut berkaitan dengan kata kunci. Dalam melakukan pengaturan relevansi, mesin pencarian mengandalkan sebuah sistem algoritma. Tahap pengambilan informasi dan tampilan hasil. Setelah 3 tahapan utama di atas, selanjutnya search engine akan mencari, mengambil dan menampilkan hasil pencarian. Pencarian dan pengambilan informasi. Ketika pengguna memasukkan pertanyaan atau kata kunci ke dalam kotak pencarian, search engine memproses permintaan tersebut dengan mencocokkan kata kunci dengan halaman-halaman yang terindeks dan memberikan hasil yang paling relevan dan berkualitas tinggi. Hasil pencarian ditampilkan dalam urutan yang diperingkat berdasarkan relevansi. Tampilan hasil. Search engine kemudian menampilkan hasil pencarian kepada pengguna, seringkali dalam bentuk daftar halaman web atau sumber informasi lainnya yang dianggap paling relevan dengan pertanyaan pencarian pengguna. Ini adalah output dari search engine. Tips menggunakan mesin pencari. Ada beberapa tips tertentu yang dapat kita manfaatkan dalam menggunakan mesin pencari, yaitu sebagai berikut. Penggunaan kode site URL, penggunaan kode in-title dan alin-title, penggunaan kode imul dan alinul, penggunaan kode define, penggunaan kode filetai. Juga ada beberapa kode lainnya yang dapat kita gunakan selain dari jenis PDF dan doc tersebut untuk menampilkan bentuk atau format dari halaman website, yaitu sebagai berikut. XLS, yaitu untuk Excel tabel TXT, yaitu untuk teks, PPT, yaitu untuk PowerPoint, RTF, yaitu untuk Rich Text Format, SWF, yaitu untuk Shockwave, MW, yaitu untuk MacWrite, LWP, yaitu untuk Lotus Word Pro, PS, yaitu untuk Adobe PostScript. Sobat Babe Tono dan anak-anakku, berikut ini adalah cara melakukan proses pencarian yang dilakukan dengan bantuan search engine. 1. Ketikkan kata yang dicari pada kolom search. 2. Komputer akan mencari informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan dalam kotak search engine. 3. Setelah terdengar bunyi pembaca layar, tekan beberapa kali tombol H sampai pembaca layar membacakan hasil pencarian. 4. Beberapa web dan blog artikel yang berhubungan dengan kata kunci, cara dapat uang dari internet, akan ditampilkan. 5. Tiap halaman hasil pencarian biasanya terdiri dari 10 hasil. 6. Di bawah tiap judul heading adalah cuplikan singkat informasi yang ada dalam hasil tersebut. 7. Ulangi lagi untuk membuka web lain yang terdapat pada halaman hasil pencarian. Hoaks dan validasi informasi. Dalam mencari informasi di internet, penting untuk memilah sumber yang terpercaya agar tidak mudah terjebak hoaks. Kita harus menerapkan berbagai teknik dan strategi yang dapat digunakan untuk menilai kredibilitas sumber informasi, mengidentifikasi tanda-tanda hoaks, dan menggunakan mesin pencari secara efektif untuk menemukan informasi yang akurat dan terpercaya. Ciri-ciri berita hoaks antara lain meliputi judul terlalu sensasional, clickbait, tidak mencantumkan sumber yang valid, dan mengandung opini tanpa data pendukung. Selanjutnya, cara memeriksa kebenaran informasi, antara lain dapat dilakukan dengan 1. Mengecek sumber berita di situs resmi atau lembaga terpercaya. 2. Bandingkan informasi dengan beberapa sumber lain. 3. Gunakan situs pengecek fakta seperti turbatquest.id. Dan, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat menggunakan Google Scholar untuk mencari referensi tugas sekolah, memeriksa validitas berita sebelum menyebarkannya di media sosial, menggunakan fitur pencarian lanjutan untuk menemukan informasi lebih spesifik. Setelah mempelajari materi tentang mesin pencarian, search engine, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1.
Jelaskan pengertian browser dan search engine. 2. Jelaskan fungsi browser dan search engine. 3. Sebutkan tahap untuk mendapatkan hasil pencarian. 4. Sebutkan jenis-jenis browser dan mesin pencarian yang sering digunakan. 5. Jelaskan cara memeriksa kebenaran informasi. 6. Sebutkan ciri-ciri berita hoaks. Selamat mengerjakan. Semoga sukses bersama kita semua. Amin. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya.